Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Kamel Home. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Dan bagi yang sakit semoga bisa cepat sembuh. Amin. Teman-teman, aku udah beberapa hari ini gak upload video ke YouTube karena aku lagi kurang enak badan. Beberapa hari ini aku lagi ngerasain badan aku pada sakit-sakit, tenggorokan aku sakit, kepala aku sering sakit, dan bagian leher belakang aku tuh sakit banget teman-teman. Jadi aku gak begitu bisa banyak berkegiatan, paling aku cuma bisa masak sama beres-beres rumah sedikit-sedikit aja. Aku gak punya tenaga untuk upload video, untuk tag videonya, untuk edit videonya, untuk voice over videonya. Aku gak bisa kayak gitu teman-teman. Beberapa hari belakangan ini juga ketika aku lagi kurang enak badan, itu aku banyak dibantu sama suami aku untuk beberes sedikit-sedikit. Dan untuk masak, aku masak yang simpel-simpel aja teman-teman, dan mungkin kebanyakan belinya. Teman-teman jaga kesehatan ya, karena beberapa hari belakangan ini benar-benar cuaca lagi hujan terus. Tapi ketika panas itu bisa panas banget. Kayak dalam satu hari, misal paginya hujan, terus siangnya itu panas banget, tapi sore itu bisa hujan lagi. Nah aku tuh lumayan sensitif sama udara-udara yang kayak gitu, sama cuaca yang kayak gini nih. Aku tuh gampang sakit tenggorokannya kalau lagi hujan terus tiba-tiba panas gitu. Dan aku itu sering banget minum es. Memang sih bukan es yang macam-macam, itu aku tuh suka belinya tuh kayak es kelapa, es cincau. Bisa jadi dari gula yang ada di esnya aku jadi sakit tenggorokan gitu teman-teman. Hari ini aku baru mau mulai lagi upload video. Aku masih kegiatannya masih tipis-tipis aja teman-teman, gak begitu berat-berat kayak aku beres-beres rumah, bersih-bersih rumah. Ini kegiatan yang hampir setiap hari aku lakuin kalau memang aku lagi sehat. Tapi kalau lagi gak sehat, ya paling aku cuma sapu sama beresin tempat tidur aja. Hari ini lumayan cerah, tapi tadi pagi pas subuh itu sempet hujan teman-teman. Jadi aku tadi pagi itu lagi keluar untuk nyari sarapan buat suami aku. Berangkat dari rumah itu cerah banget, sekitar jam 5:30 itu matahari udah terang kan ya teman-teman. Tapi ketika aku sampai ke tempat jualannya, tiba-tiba hujan lumayan deras. Jadi aku tadi sempet kehujanan juga. Dan aku gak kepikiran untuk pakai jas hujan. Aduh, aku sampai rumah lumayan basah sih badannya. Nah nih teman-teman, aku udah mulai beres-beresin bagian belakang. Ini bagian buat aku biasa naruh lauk dan untuk meja makan. Kelihatan ya sangat amat berantakan. Itu piring-piring kotor yang bekas makan semalam dan aku bekas masak dikit-dikit. Itu masih numpuk di meja makan aku karena semalam aku gak sempet beresin saking aku lagi kerasa gitu badannya. Jadi paginya aku lumayan ribet dan lumayan banyak banget cucian kotor aku, khususnya cucian piring. Kalau cucian baju sih hanya sedikit aja, tapi mungkin aku akan cucinya besok ketika badan aku sudah lumayan enakan. Kalau teman-teman gimana? Apakah ketika mau tidur rumah harus dalam kondisi rapih dan bersih, atau ya udahlah kerjainnya besok pagi aja? Kan ada ya tipe-tipe orang yang memang harus pagi-pagi tuh udah rapi karena pagi-paginya mau masak atau ada kegiatan yang lain gitu. Jadi cuci piring, pel dan sapunya itu di malam hari ketika mau tidur. Kalau aku sih biasanya kerjain semuanya itu di pagi hari ya teman-teman. Kalau aku ngerjainnya di malam hari, seperti rapi-rapihnya di malam hari, cuci piring, cuci baju, pel dan sapu, itu aku lakuin di malam hari. Biasanya karena besok paginya aku ada acara atau aku ada kegiatan yang memang aku harus gak bisa gitu, gak ada waktu untuk rapi-rapi. Jadi aku kerjainnya di malam hari. Oke, lanjut lagi ke video teman-teman. Aku lagi rapihin telur. Jadi tadi pagi aku habis beli telur, kira-kira harganya sekitar 10.000. Terus karena ini hari Jumat, jadi aku dapat Jumat berkah kata si penjualnya. Aku dapat 3 telur tambahan karena aku pembeli pertama. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi aku dapat 3 telur gratis pagi ini. Nah ini aku lanjut lagi
lap-lapin bagian meja dan di belakang magicom. Karena di atas magicom itu stop kontak dan stop kontaknya udah mulai goyang, jadi ada res-resan atau apa ya bahasanya, aku juga kurang paham. Butiran-butiran pasirnya itu keluar sedikit-sedikit, jadi aku harus rapihin belakang dari si magicom itu. Aku takut banget kena nasinya. Nah teman-teman, ini aku lanjut untuk sapu bagian ruang tamu. Ini kasur memang sengaja aku taruh di depan, tidak aku masukin ke dalam karena kadang-kadang aku suka tiba-tiba rebahan gitu di depan. Aku pengennya di depan sambil nonton TV, lagi santai-santai gitu. Karena kalau aku tidurannya di kasur, di kamar, aku nggak suka kalau kamar itu berantakan, apalagi kasurnya itu berantakan, bantalnya kemana-mana, itu aku nggak suka, bisa sakit kepala aku ngelihatnya. Jadi aku kalau rebahan di siang hari aku tuh di depan, nggak pernah di kamar. Kalau di kamar itu mungkin jarang banget lah ya teman-teman. Untuk bagian kamar, rencananya mau dikasih gorden sama suami aku. Tapi sampai sekarang aku sama suami aku belum nemu gorden yang pas atau konsep yang pas gitu untuk menutup si kamarnya ini. Aku sih pengennya gordennya yang lumayan tebal tapi dilapisi sama gorden yang tipis itu. Jadi kalau siang gorden tebelnya bisa dibuka, sisain yang tipisnya aja. Karena kalau enggak pakein gorden itu buat aku pribadi itu kamarnya jadi terlalu terang gitu. Aku sebenarnya nggak begitu suka sama cahaya kalau lagi di kamar ya. Aku sukanya yang gelap, yang redup, karena kan buat istirahat biar lumayan tenang gitu pikirannya juga, kita istirahatnya juga enak. Nah teman-teman, aku ini lanjut pel bagian kamar. Aku kalau ngepel itu diajarin sama mamaku dari dulu untuk lebih dulu bagian kamarnya, karena bagian kamar ini kan harus lumayan bersih gitu ya daripada yang lain-lain. Jadi ketika pelannya masih bersih, pertama kali yang dipel itu bagian kamar. Kedua baru depan atau belakang terserah. Karena kalau dapur itu harus belakangan ya teman-teman. Kebetulan dapur aku ini ada di luar, jadi pelannya itu nggak sama pelan yang buat di dalam. Atau mungkin dapur aku tuh biasanya aku sikat aja lantainya. Oh ya, aku juga lihat beberapa kali di postingan teman-teman, mungkin ada yang ngepel pakai air panas atau air anget ya. Katanya kalau ngepel pakai air panas atau air anget itu bisa bikin ubin itu bisa jadi jauh lebih bersih dan lebih kinclong gitu. Tapi kebetulan banget, aku tuh nggak punya alat pel yang bisa langsung peras. Jadi aku nggak bisa ngepel pakai air panas atau air anget karena kan harus diperas pakai tangan sendiri ya. Ya nanti mungkin kalau suatu saat insya Allah ada rezeki aku bisa beli alat pelan yang pakai meres sendiri itu. Mungkin nanti aku bisa cobain ngepel pakai air hangat atau air panas. Buat teman-teman di sini ada yang udah ngerasain ngepel pakai air panas atau air hangat itu gimana ngefek di ubin kita? Apakah jauh lebih keset? Apakah jauh lebih kinclong? Karena aku pribadi itu belum pernah ngalamin sendiri. Aku baru lihat dari postingan orang-orang aja. Nah ini aku udah selesai ngepel bagian dalam rumah, aku mau ngepel bagian luarnya. Karena tadi pagi ada lumayan hujan rintik-rintik sebentar, tapi lumayan deras juga sih kalau buat gerimis. Nah teras aku tuh lumayan basah, jadi aku mau sekalian pel aja. Seperti biasa, kalau aku ngepel bagian teras depan rumah, aku gak pernah aku peras. Jadi langsung aja pelannya dimasukin ke ember, langsung deh gak perlu diperas lagi, langsung dipel ke lantainya. Karena aku suka lantai teras rumah itu yang agak-agak becek, agak-agak basah, jadi kelihatan seger, kelihatan habis dipelnya gitu teman-teman. Teman-teman, segini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin video aku. Hari ini aku gak begitu banyak berkegiatan. Di video ini juga aku gak begitu banyak berkegiatan. Semoga semua yang nonton video aku dalam kondisi sehat. Dan makasih buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu berkomentar hal-hal baik, hal-hal positif di video aku. Kurang lebihnya aku minta maaf kalau di video ini aku ada salah tag atau aku ada salah bicara. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga ada manfaat walaupun sedikit dari video aku. Sekian dari video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.